Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas topik yang sangat menarik dan aplikatif, yaitu mengenai aliran fluida dalam media berpori. Nah, materi ini merupakan bagian dari studi kita tentang persamaan diferensial, khususnya dalam konteks pemodelan air tanah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andus Arjudin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial dan teman-teman yang semoga dalam keadaan berbahagia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Erni Yuliana dengan NIM E1R022048. Yang kedua, Fahmi Septian Hidayat dengan NIM E1R022178. Yang ketiga, Baik Dina Rahmawati dengan NIM E1R022003. Yang keempat, Baik Elsa Sulastri dengan NIM E1R022102. Dan yang terakhir ada Yuni Erwila dengan NIM E1R022134. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai penggambaran kasus aliran fluida pada media berpori. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar di atas. Bayangkan kita punya dua sumur yang berada di atas lapisan tanah. Nah, di bawah tanah tersebut ada dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan kedap air. Nah, pada lapisan ini air tidak bisa menembus lapisan ini. Yang kedua, ada media berpori atau aquifer. Air dapat mengalir melalui pori-porinya. Nah, disinilah konsep porositas muncul. Porositas adalah ukuran seberapa besar rongga-rongga atau pori yang ada di dalam tanah yang memungkinkan air untuk lewat. Misalnya, pada gambar di atas, di sumur 1 tinggi air adalah H1. Lalu di sumur 2 yang jaraknya delta, dari sumur 1 tinggi airnya adalah H2. Perbedaan tinggi ini menandakan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memodelkan aliran air ini secara matematis? Untuk itu kita membutuhkan pemahaman tentang energi dalam fluida dan hukum-hukum fisika seperti hukum kekekalan massa, prinsip kontinuitas, dan hukum Darcy. Baik, materi selanjutnya adalah energi fluida dalam media berpori. Fluida dalam media berpori mempunyai 3 energi dalam bentuk energi mekanik, energi termal, dan energi kimia. Penelitian diasumsikan bahwa temperatur konstan sehingga aliran hanya dipengaruhi oleh energi mekanik saja. Dalam kondisi alam ditemui bahwa energi yang menggerakkan air adalah energi potensial atau energi gravitasi dan energi tekanan. Energi total pada media berpori adalah penjumlahan dari energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan. Dapat kita tulis yaitu EK plus EP plus ET itu menjadi persamaan 1. Dengan keterangan E sama dengan energi keseluruhan, EK sama dengan energi kinetik, EP sama dengan energi potensial, dan ET sama dengan energi eksternal. Energi terjadi pada aliran fluida sehingga energi keseluruhan dijadikan energi keseluruhan persatuan volume yang diperoleh yaitu EV sama dengan setengah rho W P kuadrat plus rho W GZ plus P menjadi persamaan 2. Dengan keterangan yaitu EV sama dengan energi keseluruhan persatuan volume, rho W sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan, G sama dengan gravitasi, Z sama dengan ketinggian dari dasar media berpori maju, sebuah titik vertikal aliran fluida yang ditinjau, P sama dengan tekanan hidrostatis. Selanjutnya yaitu persamaan 2 kita ubah menjadi energi keseluruhan persatuan berat, menjadi EF sama dengan setengah V kuadrat plus G plus Z plus P per rho WG menjadi persamaan 3, dengan merupakan energi keseluruhan persatuan berat. Energi total fluida dalam media berpori persatuan berat disebut juga heat hydraulic. Heat hydraulic merupakan variabel penting dalam menganalisa aliran air dalam media berpori. Kecepatan yang terjadi pada aliran tanah sangat lambat sehingga kecepatan diabaikan. Sehingga didapat suatu persamaan yaitu H sama dengan Z plus P per rho WG menjadi persamaan 4. Dengan H merupakan heat hydraulic.
Fluida mengalir melalui media berpori hanya dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis secara matematis dapat ditulis yaitu sebagai P sama dengan rho W G HP, sehingga HP sama dengan P per rho W G menjadi persamaan 5. Dengan H merupakan kedalaman dari permukaan menuju aliran fluida pada titik tertentu yang ditinjau. Kemudian, persamaan 5 ini kita substitusikan ke persamaan 4, sehingga persamaan dapat ditulis menjadi H sama dengan Z plus HP menjadi persamaan 6. Persamaan 6 ini memberi suatu informasi berkaitan hubungan dengan heat hidrolik dengan aliran fluida yang mengalir di suatu titik. Dapat kita lihat pada gambar berikut ya. Satu partikel fluida yang mengalir dalam media berpori mempunyai heat hidrolik yang ekuivalen dengan tinggi permukaan air dan berlaku juga untuk partikel lainnya. Akibatnya, setiap partikel fluida yang melalui media berpori mempunyai heat hidrolik dengan persamaan yang sama. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya itu adalah pemodelan persamaan aliran fluida dalam media berpori. Hukum kekalahan massa berbunyi, massa yang masuk ke dalam suatu partikel benda akan sama dengan massa yang keluar dari benda tersebut. Fluida yang melalui media berpori dapat digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Kecepatan air yang melalui aquifer disimbolkan dengan massa jenis, merupakan perbandingan dari massa dengan volume dapat dituliskan sebagai sebuah persamaan sebagai berikut. PW sama dengan M per V. M sama dengan PW, yang dimana M ini adalah massa partikel aliran fluida dan V ini adalah volume partikel aliran fluida. Kemudian delta X itu adalah selisih jarak antara air pada sumbu X, dan delta Y itu adalah selisih jarak air pada sumbu Y, dan delta Z itu adalah selisih jarak aliran air pada sumbu Z. Berikutnya itu adalah peninjauan fluida yang melalui beberapa bidang. Terdapat istilah laju inflow dan laju outflow. Laju inflow adalah laju massa air yang masuk ke suatu bidang, sedangkan laju outflow adalah laju massa yang keluar dari bidang. Peninjauan dilakukan dari fluida yang melalui bidang YZ. Sedemikian sehingga misalkan dibutuhkan waktu air untuk melalui sepanjang delta X. Jika persamaan 6 dibagi dengan TX, maka dapat didapatkan persamaan 7, yaitu M per TX sama dengan PW delta X per TX delta Y dikali delta Z, dengan T merupakan waktu yang dibutuhkan fluida untuk melalui sepanjang delta X atau sekon. Selain itu, untuk mendapatkan persamaan laju outflow bidang BCGF, V min out X juga dilihat dari gambar, sehingga dapat membentuk persamaan gambar yang tadi kubus. Di sini kan kita dapatkan V min X sama dengan PW kali Vx kali delta Y delta Z ditambah rho dalam kurung PW Vx per rho X delta X kali delta Y kali delta Z. Kita dapatkan persamaan ke-9 dengan V min out X merupakan laju outflow pada sumbu X. Persamaan 9 didapatkan dari penyebelahan dari laju outflow inflow dengan perubahan laju massa air yang masuk melalui bidang ADHE ke bidang BCGF. Selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu X adalah delta V min X sama dengan rho PW kali Vx per rho X delta X kali delta Y dikali delta Z. Itu merupakan persamaan 10. Dengan delta V min X merupakan selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu X. Selain peninjauan dari bidang YZ, peninjauan juga dilakukan pada bidang XZ dan bidang XY, sama seperti mencari selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu X. Untuk mencari selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu Y dan selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu Z digunakan juga cara yang sama, yang dimana kita lihat di persamaan 11 dan persamaan 12 itu merupakan persamaan selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu Y dan selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu Z.
Kemudian persamaan ke-10 dan 11 yang tadi itu dengan keterangan V min delta V MY itu merupakan selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu Y. Kemudian delta V min Z itu merupakan selisih antara laju inflow dan laju outflow pada sumbu Z. Kemudian VY itu kecepatan aliran fluida pada sumbu Y, dan VZ itu merupakan kecepatan aliran fluida pada sumbu Z. Nah, di sini persamaan 10 dan persamaan 11 dan persamaan 12 dijumlahkan menjadi total selisih laju inflow dan outflow yang dituliskan sebagai berikut. Di sini V totalnya sama dengan rho dalam kurung PW kali Vx per rho X ditambah rho PW PY rho Y ditambah rho PW kali Vz per rho Z tutup kurung delta X dikali delta Y dan delta Z. Nah, total selisih antara laju inflow dan laju outflow persatuan volume dapat dituliskan dengan rho PW delta delta per rho T, sehingga persamaan adalah sebagai berikut. Itu merupakan persamaan ke-14. Kemudian berikutnya itu adalah pemodelan persamaan aliran fluida dalam media berpori. Aliran fluida menggunakan konsep hukum Darcy dan aliran state sehingga tidak dipengaruhi oleh waktu, sehingga dari asumsi tersebut dapat persamaan berikut. Rho pangkat 2 H per rho X pangkat 2 ditambah rho pangkat 2 H per rho Y pangkat 2 ditambah rho pangkat 2 H per rho Z pangkat 2 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan ke-16. Persamaan 16 juga disebut sebagai persamaan Laplace. Persamaan 16 ditransformasikan dari koordinat Cartesius menjadi koordinat bola. Pembentukan transformasi persamaan 16 dapat dilihat pada gambar 4. Di sini merupakan pemisalan yang dapat disesuaikan dengan gambar 4 dengan ES cos Pi per Y sama dengan C S sin Pi per Z sama dengan R cos Pi dan S sin sama dengan R S sin delta 0. Dari pemisalan didapat operator diferensial sebagai berikut. Nah, persamaan Laplace merupakan persamaan dengan fungsi harmonik. Fungsi harmonik yang dimaksud itu adalah persamaan ke-16 terjadi pada ruang dimensi 3. Fungsi harmonik pada ruang dimensi 3 tidak dipengaruhi oleh penggerakan rotasi, maka suatu persamaan diturunkan terhadap sudut menjadi 0, sehingga operator diferensial pada persamaan 17 berubah menjadi yang di bawah ini. Nah, kemudian di situ ada operator diferensial dari persamaan 18 itu digunakan untuk merubah persamaan 16 menjadi persamaan ke-19. Nah, kita lanjutkan ke pemateri berikut. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan yang telah disederhanakan tadi, yaitu D kuadrat H per DR kuadrat plus 2 per R dikali DH/DR sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan metode substitusi. Misalkan DH per DR sama dengan U, maka D kuadrat H per DR kuadrat sama dengan DU per DR. Sehingga persamaan menjadi DU per DR plus 2 per R dikali U sama dengan 0. Persamaan ini bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Kita peroleh ln U sama dengan min 2 ln R plus ln C. Maka U sama dengan C1 per R kuadrat. Karena U sama dengan DH per DR, maka DU per DR sama dengan C1 per R kuadrat. Kita integralkan lagi untuk mendapatkan H, yaitu integral C1 per R kuadrat DR sama dengan min C1 per R plus C kuadrat. Jadi, solusi umum dari metode ini adalah H sama dengan min C1 per R plus C2. Rumus ini menjelaskan bahwa tinggi muka air tanah atau head dilambangkan dengan H akan menurun seiring bertambahnya jarak, yaitu R, dari titik pusat aliran. Secara fisik, ini sesuai dengan logika bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan rumus ini, kita bisa memprediksi tinggi muka air di berbagai titik yang berbeda jaraknya dari sumber air. Dan ini akan kita terapkan pada contoh kasus di
bagian berikutnya. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas bagian terakhir dari makalah ini, yaitu contoh penerapan model aliran fluida dalam media berpori berdasarkan data lapangan dari Altun Kaynak dan Sen yang telah melakukan pengamatan di daerah Usfan, Turki. Di lokasi ini dilakukan pengamatan terhadap 2 titik sumur yang masing-masing berada pada jarak berbeda dari pusat aliran air tanah. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Titik O1 berjarak R2 sama dengan 32 meter dengan tinggi muka air H2 sama dengan 2,7 meter. Kemudian titik O2 berjarak R1 sama dengan 18 meter dengan tinggi muka air atau H1 sama dengan 4,5 meter. Dapat dilihat pada gambar 5 berikut. Model yang digunakan adalah solusi dari persamaan Laplace dalam koordinat bola, yaitu H sama dengan negatif C1 per R ditambah C2. Dari data-data tersebut, kita akan menentukan nilai C1 dan C2 dengan memasukkan data-data tersebut ke dalam 2 persamaan. Untuk persamaan 1, yaitu untuk R sama dengan 18 meter dan H sama dengan 4,5 meter. Maka didapat 4,5 sama dengan negatif C1 per 18 ditambah C2. Kemudian untuk persamaan kedua, untuk R sama dengan 32 meter dan H sama dengan 2,7 meter. Maka didapat 2,7 sama dengan negatif C1 per 32 ditambah C2. Dari persamaan 1 diperoleh persamaan ketiga, yaitu C2 sama dengan 4,5 ditambah C1 per 18. Kemudian substitusikan nilai C2 ke persamaan 2, maka diperoleh nilai C1 sama dengan negatif 74,05. Selanjutnya nilai C1 ini disubstitusikan ke persamaan 3, sehingga diperoleh C2 sama dengan 0,39. Karena nilai C1 dan C2 sudah ditemukan, maka nilai C1 dan C2 dapat dimasukkan ke dalam solusi umum, yang dimana solusi umumnya tadi adalah H sama dengan negatif C1 per R ditambah C2. Kita masukkan nilai C1 dan C2 sehingga diperoleh nilai H sama dengan 74,05 per R ditambah 0,39. Dari persamaan ini dapat diketahui bahwa head hidrolik berbanding terbalik dengan jarak sumur. Artinya, semakin jauh jarak sumur, semakin menurun nilai head hidroliknya. Hal ini sesuai dengan hukum Darcy, yang dimana hukum Darcy mengatakan bahwa semakin jauh lintasan aliran, semakin turun ketinggian air. Kemudian di sini ada grafik, yang dimana pada grafik tersebut terlihat bahwa nilai head hidrolik menurun terhadap peningkatan jarak R. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh suatu titik dari tempat air mengalir, maka head hidroliknya akan semakin kecil. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari seluruh pembahasan makalah dan contoh kasus yang telah kami sajikan, dapat disimpulkan bahwa aliran air tanah dalam media berpori dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan diferensial parsial. Dengan menggabungkan hukum kekekalan massa dan hukum Darcy, terbentuklah model aliran dalam bentuk persamaan Laplace. Karena aliran terjadi secara radial dari satu titik pusat, maka model ini disederhanakan ke dalam koordinat bola dan diselesaikan sehingga diperoleh solusi umum, yaitu H sama dengan negatif C1 per R ditambah C2. Dengan kata lain, model matematika ini mampu menggambarkan perilaku nyata aliran air tanah secara akurat dan dapat diaplikasikan dalam perencanaan sumber daya air. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.